Salam jumpa anak-anak kami sekalian di kelas kita, kelas pendidikan agama Kristen. Topik kali ini kita akan berdiskusi atau memperbincangkan tentang iman dan ilmu, teknologi dan seni. Dalam topik ini kita menyinggung tiga hal nanti. Yang pertama, hubungan iman dan ilmu dalam sejarah kekristenan. Kemudian nanti kita berusaha mencari hubungan yang baik, hubungan yang menyehatkan, hubungan yang sehat antara iman dan ilmu atau agama dan sains. Dan kemudian kita nanti akan menyinggung selintas tentang teknologi dan bagaimana respon Kristen terhadap teknologi, dan bagian terakhir nanti kita berbincang tentang seni. Seni dalam agama Kristen dan apa tujuan seni di dalam iman Kristen. Bagian pertama kita menyinggung atau memperbincangkan tentang hubungan iman dan ilmu atau hubungan agama dan sains dalam sejarah kekristenan. Yang pertama, ada hubungan yang tidak membangun. Jadi dalam sejarah kekristenan di dunia ini, pernah terjadi hubungan yang tidak membangun antara iman dan ilmu pengetahuan atau agama terhadap sains. Hubungan yang tidak membangun itu diawali dengan bagian pertama, yaitu adanya dominasi iman atau dominasi agama terhadap ilmu pengetahuan. Itu terjadi pada abad pertengahan, sekitar tahun 1000 sampai 1300. Dan pada masa itu, masa dominasi iman, dominasi agama atas ilmu pengetahuan, atas sains, itu terjadi di benua Eropa. Benua Eropa adalah awal atau asal kekristenan. Oleh karena itu, kita memahami tentang hubungan yang tidak sehat antara iman dan ilmu pengetahuan ini berorientasi dari kekristenan yang berasal dari Eropa. Pada masa itu, di Eropa, teologi dianggap sebagai ratu dari semua ilmu pengetahuan, sehingga menempatkan teologi ini sebagai ukuran kebenaran. Dia menjadi ukuran kebenaran bukan hanya untuk hal iman, hal agama, atau etika juga, tetapi dalam segala hal, termasuk hubungannya dengan ilmu pengetahuan tentunya. Jadi teologi itu menjadi segala-galanya terhadap apapun pada masa itu di Eropa. Dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan, ada contoh pada masa itu di mana gereja Eropa menganggap pada masa itu bahwa pendapat kira-kira seperti ini, bahwa yang mengelilingi bumi adalah matahari. Itu menurut pemahaman gereja pada masa itu. Tetapi hal ini dikoreksi, dikritisi, dianggap keliru oleh Kopernikus. Lalu Kopernikus pendapatnya diikuti oleh Galileo Galilei yang mengatakan bahwa sebenarnya yang mengelilingi bumi bukan matahari, tetapi sebaliknya yang mengelilingi matahari adalah bumi. Bumilah yang mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Ini salah satu contoh yang paling sederhana, contoh yang paling akrab kita dengarkan, bagaimana pada masa itu di abad pertengahan terjadinya dominasi iman atas ilmu pengetahuan. Hubungan ini tentu menjadi hubungan yang tidak sehat ya, antara iman dan ilmu pengetahuan.
Kemudian yang terjadi justru sebaliknya di tahun 1800. 500 atau 800 tahun kemudian dari dominasi iman atau agama terhadap ilmu pengetahuan bagian pertama tadi. Tahun 1800 ini adalah tahun yang dianggap sebagai zaman pencerahan. Dan inilah yang justru sebaliknya. Kalau tadi bagian pertama, iman atau agama yang menguasai sains atau yang mendominasi sains, ini kebalikannya. Dominasi ilmu pengetahuan, dominasi sains terhadap agama. Jadi pada masa itu, di masa pencerahan ini, di tahun 1800 ini, mulai dipertanyakan tentang agama, tentang iman, begitu, dan berkembanglah menjadi dominasi antara ilmu terhadap iman. Mengapa itu terjadi? Karena pada masa itu ada semacam keberhasilan metode dari ilmu pengetahuan, metode-metode sains yang sangat berkembang. Sehingga sekali lagi pada masa itu banyak orang yang menganggap bahwa ilmu pengetahuan inilah yang bisa diandalkan. Karena dia bersifat objektif, berbeda dengan iman atau agama yang bersifat subjektif. Ilmu pengetahuan dianggap universal dibandingkan dengan agama, khususnya agama yang sudah menjadi bukan hanya satu agama, tetapi terdiri dari beberapa agama pada masa itu, kan? Sehingga agama dianggap tidak bersifat universal. Dia hanya berlaku pada kalangan tertentu penganutnya. Tetapi kalau ilmu pengetahuan itu berlaku kepada semua orang tanpa membedakan apapun agamanya. Dan oleh karena itu pengetahuan dianggap lebih rasional dibandingkan dengan agama atau iman. Dan tentunya ilmu pengetahuan didasarkan pada bukti observasi dan pengamatan yang kuat. Yang sekali lagi ini sangat berbeda dengan agama dan iman. Sehingga pada masa ini justru banyak teolog yang mencoba menyesuaikan teks-teks Alkitab dengan temuan ilmu pengetahuan. Sehingga justru menempatkan posisi iman, posisi agama sebagai subordinasi dari ilmu pengetahuan. Dan oleh karena itu, dominasi ilmu pengetahuan terhadap agama tentunya juga adalah hubungan yang tidak sehat. Itulah dua hal hubungan yang tidak sehat di antara iman terhadap sains atau agama terhadap ilmu pengetahuan. Dari dua bentuk hubungan yang tidak membangun seperti disebutkan tadi di atas, kita dapat katakan bahwa memang keduanya, hubungan kedua antara agama dan sains, iman dan ilmu itu kurang baik, ya, kurang sehat. Dia tidak sehat, hubungan seperti itu tidak sehat, baik untuk iman, baik untuk agama, maupun untuk sains, maupun untuk ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kita berusaha untuk menemukan hubungan yang sehat antara iman dan ilmu. Dalam usaha pencarian hubungan yang sehat antara iman dan ilmu, kita dapat memperbincangkannya di dalam 4 bentuk hubungan. Yang pertama, hubungan itu adalah hubungan pertentangan. Artinya, iman dan ilmu itu sebenarnya tetap berada pada kondisi bertentangan. Fakta bahwa iman dan ilmu penuh dengan konflik. Tidak bisa dihubungkan, tidak bisa berelasi, atau tidak bisa saling menguatkan, justru mungkin saling menegasikan, saling menyingkirkan, kira-kira seperti itu. Nah, dalam hal bentuk pertentangan ini, masing-masing pihak, baik dari saintis, yaitu dari pihak para ilmuwan, dan para agamawan, saling klaim yang paling kompeten. Dan memang itu wajar, karena memang setiap pihak ingin mempertahankan jati dirinya, katakan demikian, mempertahankan quote and quote harga dirinya, baik kalangan ilmuwan maupun agamawan.
Tetapi pada akhirnya ilmu pengetahuan justru seringkali membuat klaim-klaim filosofis yang kuat, yang luas, juga yang mencoba mengarahkan bahwa ilmu pengetahuan sebenarnya bisa juga dipahami dari persepsi transendental, kira-kira seperti itu ya, yang berhubungan dengan keimanan atau keagamaan. Dan demikian juga dengan teologi atau iman, akhirnya membuat klaim-klaim yang saintis. Dan itu tidak asing di kalangan ilmuwan Kristen misalnya, teolog-teolog Kristen, justru mengajarkan ajaran kekristenan yang ada hubungannya langsung dengan metode-metode ilmiah. Nah, oleh karena itu sebenarnya artinya ini yang terjadi adalah justru ketidakkonsistenan. Di satu sisi memang kesadaran adanya pertentangan, tapi di sisi lain adanya ketidakkonsistenan. Makanya mencoba mencari hubungan yang sehat antara iman dan ilmu dalam bentuk pertentangan ini tidaklah menghasilkan hubungan yang sehat. Kemudian mencari hubungan yang sehat dalam bentuk perpisahan, independence. Perpisahan artinya di sini bahwa ilmu dan iman agama berjalan sendiri-sendiri saja sebagai salah satu cara untuk menghindari konflik atau saling menyalahkan. Jadi ada semacam usaha untuk tidak terjadinya konflik di antara iman maupun ilmu, antara sains dan agama, maka lebih baik kita berpisah saja. Tetapi bagaimanapun usaha untuk memisahkan itu bukanlah usaha untuk menimbulkan hubungan yang sehat tentunya, bukan? Nah, pertanyaannya, kalaupun dipisahkan, bagaimana nanti jika seorang saintis, seorang ilmuwan, ternyata juga adalah seorang yang beragama, seorang yang beriman, dan dia mungkin beriman dengan sangat sungguh-sungguh. Maka kemungkinan bentuk perpisahan, pemisahan antara ilmu dan iman itu tidaklah tepat. Jadi tidak berfungsi kalau usaha untuk pemisahan antara iman dan ilmu itu dilaksanakan. Dan yang pasti, bentuk perpisahan berdiri sendiri, masing-masing ilmu dan iman berdiri sendiri ini tidak menemukan usaha yang sehat di dalam iman terhadap ilmu pengetahuan. Bentuk yang ketiga adalah dialog. Dialog artinya perbincangan. Jadi iman dan ilmu, sains dan agama dapat sebenarnya membentuk hubungan yang saling terbuka, hubungan yang saling menghormati. Jadi dialog adalah usaha untuk berbincang, berbicara, diskursus. Kalaupun dalam perbincangan itu memang kita menemukan bahwa ada perbedaan hakiki antara iman dan ilmu, tetapi dalam usaha dialog juga pasti ada kesempatan untuk memperjumpakan atau menemukan titik temu antara iman dan ilmu. Karena memang iman dan ilmu pastilah ingin memahami perbedaan, tetapi tentu harapan untuk adanya persamaan atau menemukan titik temu paling tidak di dalamnya, itulah yang diusahakan dalam dialog. Jadi banyak cara dan wilayah yang dapat digunakan oleh iman, agama, dan ilmu untuk saling memperkaya di antara mereka berdua, karena tentu tujuannya adalah untuk kesejahteraan manusia. Dan pada saat yang sama, memperkuat agama, memperkuat iman, dan ibadah kepada Allah. Jadi sebenarnya kalau di antara iman dan ilmu saling memahami, justru ilmu pengetahuan itu dapat menjadi alat ibadah kita kepada Tuhan, kepada Allah, karena ilmu pengetahuan itu digunakan bagi kesejahteraan umat manusia. Jadi nampaknya bentuk dialog inilah yang paling dapat dilakukan dan paling kita harapkan untuk membentuk usaha membangun hubungan yang sehat di antara iman dan ilmu.
Dan yang keempat adalah bentuk perpaduan, integrasi. Memang kalau kita pikirkan sejenak, andai kata ilmu dan iman bisa dipadukan, itulah memang harapan yang paling tinggi. Tetapi nampaknya harapan itu terlalu tinggi untuk kita eh, dapatkan, karena memang dapat kita akui bahwa adanya perbedaan antara iman dan ilmu yang menyulitkan adanya integrasi. Pembuktian eksistensi Allah, iman, dan agama memang dapat dibantu oleh ilmu pengetahuan, oleh sains. Tetapi sekali lagi, ada fakta-fakta yang tak bisa dipungkiri bagaimana iman itu, agama itu, tidak selalu sejalan dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Jadi memang baik sains maupun agama berkontribusi untuk pengembangan dari suatu istilah metafisik yang inklusif. Seperti misalnya ada di dalam filsafat proses, artinya ajaran agama Kristen dapat ditafsirkan kembali dengan paradigma kontemporer. Tetapi sekali lagi ini tidak mudah dan juga menghindari jebakan yang memungkinkan terjadinya pergeseran antara nilai-nilai keimanan jikalau harus dipaksakan berpadu dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, barangkali sampai pada tahap dialog, semua orang, baik orang beriman maupun orang berilmu, sebenarnya cukup dapat menghubungkan iman dan ilmu sehingga hubungan itu menjadi sehat. Sekali lagi, kalau bentuk perpaduan mungkin jauh ke depan baru bisa terlaksana, kira-kira demikian ya. Nah, yang berikut kita akan melihat bagaimana respon Kristen terhadap teknologi modern. Secara umum, respon umat Kristen terhadap teknologi modern memang tidaklah sama. Ada sikap yang sangat positif terhadap teknologi, tetapi ada juga umat Kristen yang sangat pesimis. Yang menarik, ada juga yang berada di jalan tengah, moderat. Dia mengambil jalan moderasi, dan karena itu dia penuh kehati-hatian merespon teknologi itu sendiri. Tetapi paling tidak, kita dapat melihat dua respon umat Kristen terhadap teknologi modern. Yang pertama, bagi orang Kristen, bagi umat Kristen, teknologi itu sebagai pembebas, liberator. Mengapa disebut dia sebagai pembebas? Karena memang teknologi telah membuktikan eksistensinya menciptakan standar kehidupan yang lebih tinggi. Di tangan manusia, teknologi menciptakan standar kehidupan yang lebih tinggi dengan produksi alat-alat medis yang lebih baik misalnya. Dengan sanitasi yang semakin berkualitas, nutrisi yang semakin baik, obat-obatan yang semakin mutakhir dan telah meningkatkan kualitas hidup manusia, menyehatkan manusia, dan bahkan juga dapat memperpanjang masa hidup manusia. Di lain pihak, di tangan manusia, mesin-mesin, teknologi mesin telah membebaskan manusia dari pekerjaan-pekerjaan yang berat, di mana pekerjaan berat yang menghabiskan waktu dan energi telah diganti oleh teknologi. Berikutnya kita diingatkan bagaimana respon positif ini mengingatkan kita bahwa kesempatan untuk memilih karena teknologi menghasilkan opsi baru yang belum tersedia sebelumnya, juga menghasilkan berbagai barang dan jasa. Adanya dinamika teknologi dapat membebaskan manusia dari tradisi yang status dan membelenggu. Lalu kekuasaan atas alam memberi kesempatan yang lebih besar untuk mewujudkan kebebasan manusiawi. Dan lebih banyak waktu luang dan jam kerja yang lebih pendek. Itu semua
adalah kebenaran yang menegaskan bahwa memang teknologi itu adalah seperti pembebas, liberator bagi manusia, dalam hal ini dalam pemahaman Kristen. Dan komputer serta otomatisasi menjanjikan pengurangan pekerjaan yang banyak dan monoton. Teknologi modern menyumbang dan memperkaya kehidupan manusia dengan berkembangnya kreativitas. Peralatan yang membuat hemat tenaga dan waktu membebaskan manusia untuk melakukan apa yang tidak dapat dikerjakan oleh mesin-mesin. Komunikasi yang baik meningkat karena alat komunikasi dan transportasi yang semakin canggih memungkinkan manusia menjangkau tempat yang jauh dengan cepat. Itulah semua gambaran bagaimana teknologi sebagai pembebas bagi kita umat manusia. Dan yang kedua tentunya kita harus akui, sekalipun teknologi adalah sebagai pembebas, tapi sekaligus juga teknologi sebagai ancaman. Mengapa disebut teknologi sebagai ancaman? Karena misalnya terjadinya produksi besar-besaran, menuntut adanya hasil yang distandarkan, dan media massa cenderung menghasilkan budaya nasional yang seragam. Dan ketika ujungnya adalah tentang keseragaman, maka itu menjadikan ancaman bagi kehidupan kita yang beragam. Jadi teknologi punya peran di sana untuk menciptakan keseragaman itu, padahal kehidupan kita penuh dengan beragam. Itu bentuk dari ancaman teknologi itu sendiri. Ancaman berikut adalah bahwa individualitas hilang dan perbedaan lokal, keberagaman atau regional dihilangkan sekali lagi dalam keseragaman industrialisasi. Jadi teknologi sebagai ancaman karena menciptakan uniformitas dalam kehidupan manusia. Padahal itu melawan kodrat manusia yang beragam. Lalu kemudian kriteria yang sempit tentang apa yang dimaksud dengan efisiensi. Efek samping dan kerugian manusiawi diabaikan. Kriteria kuantitatif diutamakan dibanding kriteria kualitatif. Jadi yang penting jumlahnya, banyaknya, bukan mutunya. Itulah bagian dari teknologi sebagai ancaman bagi kita manusia. Dan berikutnya juga mengapa teknologi sebagai ancaman? Karena pekerja menjadi budak mesin, karena manusia harus menyesuaikan diri dengan jadwal kerja dan temponya. Kemudian tidak bersifat pribadi dan manipulatif. Ya jelas teknologi bukan pribadi dan banyak hal manipulasi di dalamnya. Hubungan-hubungan dalam masyarakat teknologi dijadikan spesialisasi dan fungsional. Komunitas yang sesungguhnya dan interaksi antara pribadi menjadi terancam. Tidak dapat dikontrol. Teknologi-teknologi yang terpisah menentukan satu sistem yang saling terkait, satu jaringan kerja yang menyeluruh, saling memperkuat, yang tampaknya berjalan sendiri tanpa bisa dikontrol. Dan memang di berbagai bentuk teknologi, hal-hal ini dapat kita rasakan. Lalu adanya keterasingan pekerja dengan perasaan kecewa, frustrasi, rasa bersalah, dan tidak berdaya adalah gejala umum pekerja-pekerja di mana teknologi menjadi menguasai mereka, dan itulah tandanya bahwa teknologi sebagai ancaman bagi manusia. Lalu bagaimana sebenarnya sikap yang realistis terhadap teknologi? Sikap Kristen yang realistis terhadap teknologi, kita diingatkan bahwa memang kita tidak boleh terlalu optimis dengan mengagung-agungkan teknologi sebagai penyelamat, pembebas yang sempurna bagi kita. Karena hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Adanya keasyikan dengan teknologi dapat berkembang menjadi sikap mendewakan teknologi, memberhalakan teknologi. Itu adalah penyangkalan dari kedaulatan dan kekuasaan Allah, sekaligus suatu ancaman terhadap eksistensi kita sebagai manusia yang khas. Tetapi di satu sisi yang lain juga kita tidak boleh terlalu pesimis dengan teknologi. Sebab faktanya teknologi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah perwujudan dan ekspresi yang sah dari kapasitas kreatif manusia dan merupakan kontribusi esensial bagi kesejahteraan manusia.
Jadi kriteria yang dapat menuntun setiap pihak dalam pengembangan dan penggunaan teknologi paling tidak menjamin hal-hal berikut ini. Adanya jaminan bahwa harkat dan martabat manusia dijunjung tinggi. Itu yang pertama. Dan kemudian bagaimana pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Dan selanjutnya haruslah menjamin adanya kelestarian alam, yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan manusia, baik masa kini dan masa yang akan datang, dan tentunya juga adanya jaminan keadilan sosial dan distribusi hasil dari teknologi. Jikalau hal itu yang kita kerjakan dan kita antisipasi dengan baik, maka teknologi itu benar-benar bermanfaat, berguna bagi kita demi kesejahteraan kita manusia. Dan yang terakhir adalah seni yang mewarnai kekristenan. Yang pertama, bahwa Alkitab jelas sekali mencatat tentang hal yang berhubungan dengan seni. Seni ada dalam Alkitab. Jadi Alkitab bukan saja mendukung pengembangan kesenian, bahkan Alkitab memerintahkan untuk mengembangkan kesenian. Seni sebagai bagian dari panggilan dan karunia budaya jelas merupakan suatu pemberian yang harus dikembangkan oleh umat manusia. Jadi kalau kita baca Alkitab Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Baru, kita menjumpai perkenanan Allah atas berbagai upaya dan karya seni. Misalnya, di dalam Keluaran 31 ayat 1-11 dicatat tentang dua orang seniman atau pengrajin, yaitu yang bernama Bezaleel dan Aholiab, untuk mengerjakan elemen-elemen kemah pertemuan. Ada juga di dalam surat Rasul Paulus ke jemaat-jemaat seperti ke jemaat di Filipi, ke jemaat di Kolose. Di sana, di dalam catatan-catatan surat itu, surat Paulus ke jemaat itu, justru disebut sebagai karya seni sastra dan seni nyanyian, pujian, himne, ya. Jadi Alkitab juga selain firman Tuhan, dari sudut pandang seni, Alkitab itu atau kata-kata yang termuat di dalamnya mengandung nilai seni yang tinggi. Himne yang berkualitas, himne yang sangat dalam nilai seninya. Kitab Wahyu yang disebut sebagai doksologi, ya. Doksologi itu istilah lain dari bentuk terakhir dari penyembahan kita dalam bentuk ibadah liturgis, itu doksologi ya. Dan kitab Wahyu ini dianggap sebagai doksologi atau buku penutup. Dan kitab Wahyu dikenal sebagai karya seni sastra yang sangat tinggi, dan pujian apokaliptik yang disajikannya menyaksikan fakta seni yang dikaruniakan Tuhan bagi penulis kitab Wahyu itu. Yang menurut tradisi penulisnya adalah Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos. Jadi Yohanes penulis kitab Wahyu adalah seorang seniman dalam penulisan kitab atau firman Tuhan yang bersifat apokaliptik. Firman yang berbicara tentang masa depan dengan gambaran-gambaran yang di luar kemampuan akal manusia memahaminya. Nah, di dalam kitab Kejadian ada kisah penciptaan yang sebenarnya kisah penciptaan ini mengandung seni. Mengapa disebut mengandung seni? Karena manusia menurut Alkitab di kitab awal Kejadian itu diciptakan dalam citra Allah. Manusia itu diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Dalam bahasa Latin disebut imago Dei. Jadi manusia sebagai pendengar Allah adalah pendengar yang berseni dan apresiatif terhadap seni. Jadi ketika manusia mendengar suara Allah dalam hubungan mereka sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia memang sekali lagi adalah pendengar
yang berseni, pendengar yang apresiatif. Oleh karena itu, seni adalah bagian dari eksistensi manusia sejak awal, sejak manusia pertama di Taman Eden. Karena apa? Karena seni yang menjadi bagian eksistensi manusia itu didasarkan pada hubungan dengan Tuhan, Sang Penciptanya. Jadi, berarti Tuhan kita juga, Tuhan pencipta manusia, pencipta segala alam semesta dan makhluk, adalah Tuhan yang berseni sebenarnya. Tuhan itu seniman, quote and quote, kira-kira begitu. Ketika kita berbincang-bincang tentang sidik jari Allah ada pada ciptaannya di pelajaran dulu, nah itu menggambarkan bagaimana Allah disebut sebagai seniman agung, ya. Jadi dengan demikian kesenian Kristen atau seni bagi Kristen haruslah mencerminkan ciptaan asli dalam segala keindahannya, dalam segala bentuknya, dalam segala keharmonisannya, dan tentu tujuan seni adalah untuk kebaikan. Keindahan, bentuk, keharmonisan, dan kebaikan adalah bentuk awal dari seni yang diberikan Tuhan kepada seluruh ciptanya, juga kepada manusia. Dan akhirnya, seni itu bagi umat Kristen berguna, berfungsi, dan sekaligus bertujuan adalah untuk kemuliaan Allah. Terhadap kesenian, orang Kristen dan gereja wajib menjalankan perannya sebagai pertama sebagai imam, kedua sebagai nabi, dan ketiga sebagai raja. Apa artinya? Kalau imam itu kan digambarkan sebagai pemimpin umat, atau dalam bentuk yang lebih spesifik, imam bertugas sebagai memimpin ibadah, memimpin penyembahan. Itu tugas imam. Yang kedua, nabi adalah bertugas untuk menyuarakan suara Allah. Dan yang bentuk raja atau istilah raja adalah seorang pemimpin. Jadi artinya apa? Orang Kristen itu memahami kesenian, memahami seni, gereja juga memahami seni dan kesenian. Kita harus melaksanakan, mewujudkan, mengerjakan itu dalam peran kita sekali lagi sebagai imam, nabi, dan raja. Berarti kita yang harus memandu seni itu, kesenian itu, kita harus yang membicarakan seni, menyuarakannya, dan memimpin seni itu untuk apa? Kemuliaan Allah. Bukan untuk diberhalakan. Jadi seni setinggi apapun, sebagus apapun, seindah apapun, semenarik apapun, tidak boleh memposisikan diri sebagai Allah. Tidak boleh juga diberhalakan. Allah yang tetap Allah, seni tetap tinggal seni untuk mendukung usaha kita dalam menyembah atau beribadah kepada Tuhan. Jadi menolak seni, orang Kristen harus menolak seni yang menjadi berhala, itu maksudnya. Dan menerima serta mengembangkan seni yang menjadi sarana memuliakan Allah. Sekali lagi, seni adalah sarana memuliakan Allah. Dan dalam sejarah gereja terbukti bahwa seni membawa pengaruh yang besar bagi dunia. Baik seni arsitektur, seni lukis, seni musik, seni suara, seni sastra, begitu mempengaruhi dunia. Itu berasal dari kekristenan atau dari gereja. Tetapi sekali lagi kita diingatkan, sebagus apapun seni arsitektur, seindah apapun lukisan dalam hasil yang dikerjakan oleh lewat kekristenan dan gereja, sebagus apapun seni musik, seni suara, sastra, tetap semuanya itu hanyalah untuk memuliakan Allah. Tidak boleh menggantikan Allah. Inilah pelajaran yang bisa dapat Bapak sampaikan hari ini. Kiranya topik kita, hubungan iman dan ilmu, teknologi dan seni, berguna, bermanfaat bagi kita dan bagi kalian anak-anak kami, dan silakan dikembangkan lebih luas lagi untuk membentuk kalian semua menjadi memiliki pengertian pemahaman yang jelas tentang topik kita hari ini. Terima kasih.